Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dari kami dari Bandung, Sampurasun. Merdeka. Merdeka, Bang. Bapak Ibu yang kami banggakan, hari ini kembali kita melanjutkan Majelis Kritis Geostrategi Study Club dengan tajuk Asia Afrika Pasca 67 tahun Konferensi Asia Afrika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Furqan AMC sebagai Sekretaris Jenderal Geostrategi Study Club. Pada majelis kritis kali ini saya akan memandu Bapak Ibu sebagai host untuk bisa mengikuti proses majelis kritis dengan insya Allah dengan lancar dan penuh khidmat. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang sangat kredibel dan penuh integritas, terutama sekali terkait topik yang akan kita diskusikan, yaitu tentang Asia Afrika. Izinkan sedikit saya bacakan CV beliau. Kita sering memanggilnya dengan Pak Desmond. Beliau lahir di tahun saat Amerika Serikat menyerah di terusan Panama dan Anwar Sadat pertama kali mengunjungi Yerusalem. Beliau menyelesaikan sekolah pasca sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Beliau juga sebagai kurator telah mengkurasi berbagai eksibisi bertema politik luar negeri di Museum Konferensi Asia Afrika, termasuk sejumlah penelitian menyangkut relasi Indonesia dan negara-negara di kawasan Afrika. Saat ini beliau mengampu sejumlah mata kuliah studi kawasan dan metode penelitian di sejumlah program studi ilmu hubungan internasional. Selain itu, beliau juga sebagai produser podcast Arah Pandang, bincang ideologi dan politik internasional di sebuah radio online. Coretan beliau berupa esai dapat diakses di blog www.desmond.web.id. Desmondnya pakai D di belakang. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang sudah kami sebarkan melalui poster dan sosialisasi terkait diskusi kita kali ini, kita akan mendiskusikan Asia Afrika pasca 67 tahun Konferensi Asia Afrika. Pasca KAA Asia dan Afrika berubah. Ya, pasca KAA Asia dan Afrika berubah. Dasawarsa pertama gelombang dekolonisasi menerpa Afrika, lalu rekonstruksi PBB, lantas sirkulasi nilai dan norma Konferensi Asia Afrika, dan tentu saja nilai-nilai multilateralisme melalui gerakan non-blok. Akan tetapi ada yang tidak berubah, struktur global masih menyisakan ancaman. Bung Karno dalam pidato pembukaan Konferensi Asia Afrika mengingatkan bahayanya ancaman kolonialisme berbaju baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan sedikit pengantar narasi tadi bisa membawa kita kepada alam diskusi yang berbahagia pada sore kali ini. Namun izinkan saya juga melengkapinya dengan pemutaran video terkait Konferensi Asia Afrika, kurang lebih 10-12 menit, sebelum nanti waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Desmond. Izin Pak Desmond, saya putar dulu videonya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, kita akan mulai dengan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, mari sama-sama kita memasuki suasana batin Indonesia Raya sambil menyanyikan bersama mengikuti video yang akan diputarkan.
Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan arsip Konferensi Asia Afrika. Terdiri dari berbagai media, 1.778 lembar arsip kertas, 565 lembar arsip foto, dan 7 reel arsip film. Masing-masing arsip tersebut disimpan dalam ruangan yang suhu dan kelembabannya terjaga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setelah serangkaian pertemuan dan penjajakan yang dilakukan Indonesia, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo mengundang kembali para Perdana Menteri yang hadir di konferensi Kolombo untuk mengadakan pertemuan di Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 1954. Konferensi Bogor menghasilkan keputusan bahwa Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada bulan April 1955 di Kota Bandung. Untuk mewujudkan rekomendasi Konferensi Bogor dan dalam rangka melaksanakan Konferensi Asia Afrika, Indonesia membentuk sekretariat bersama dengan 5 negara penyelenggara lainnya. Indonesia diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani yang saat itu berperan sebagai Ketua Panitia Bersama. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk panitia interdepartemental. Dan di Bandung, tempat penyelenggaraan konferensi, dibentuk panitia setempat pada tanggal 3 Januari 1955 yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Panitia setempat bertugas mempersiapkan dan melayani hal-hal yang berkaitan dengan akomodasi, logistik, transportasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, hiburan, protokol, penerangan, dan lain-lain.
Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo bersama Menteri Luar Negeri Sunario menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Pada hari Senin 18 April 1955, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, para delegasi dari berbagai negara berjalan meninggalkan Hotel Homan dan Hotel Preanger secara berkelompok menuju Gedung Merdeka untuk menghadiri pembukaan Konferensi Asia Afrika. Banyak di antara mereka memakai pakaian nasional masing-masing. Mereka disambut hangat oleh rakyat yang berdiri di sepanjang jalan Asia Afrika dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Perjalanan para delegasi dari Hotel Homan dan Hotel Preanger ini kemudian dikenal dengan nama langkah bersejarah The Bandung Walk. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, semua delegasi sudah tiba di Gedung Merdeka. Tidak lama kemudian, iring-iringan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Presiden Soekarno menganjurkan perlunya persatuan antar bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, serta mencari jalan ke arah perdamaian untuk seluruh umat manusia. Asia and Africa, and to the peoples of all nations. Bismillah. God speech. Setelah Presiden Soekarno mengakhiri pidatonya, ia bersama rombongan meninggalkan ruangan, sementara para delegasi kembali bersidang. Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo terpilih sebagai Ketua Konferensi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Ruslan Abdul Ghani. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan Konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Pada malam harinya, digelar acara malam kesenian di halaman kantor Gubernur Jawa Barat. Beberapa kesenian dari Tanah Pasundan ditampilkan, antara lain permainan alat musik dari bambu yaitu angklung dan sejumlah tarian tradisional. Pada tanggal 19 April 1955, keesokan harinya, para delegasi negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika kembali bersidang. Agenda pada hari kedua adalah melanjutkan pembacaan pidato para ketua delegasi, di antaranya
Delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Filipina berbicara tentang kebebasan berpolitik. Delegasi Syria berbicara tentang meningkatkan perdamaian di tengah ketegangan dunia akibat perang dingin. Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok tentang keinginannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip peaceful coexistence dalam hubungan internasional. Selanjutnya, sidang pleno membentuk 3 komite, yaitu Komite Politik dengan Ketua Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo, Komite Ekonomi diketuai oleh Profesor Insinyur Ruseno, Menteri Perekonomian Indonesia, Komite Kebudayaan diketuai oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Semua sidang komisi bersifat tertutup dan dilaksanakan di 2 tempat, yaitu Gedung Dwi Warna dan Gedung Merdeka. Setelah menyelesaikan sidang komisi selama 1 minggu, maka diadakan sidang umum terakhir Konferensi Asia Afrika pada tanggal 24 April 1955 yang ditutup dengan pembacaan rumusan pernyataan dari tiap-tiap komite oleh Ruslan Abdul Ghani selaku Sekretaris Jenderal Konferensi Asia Afrika. Rumusan tersebut dituangkan dalam 1 komunike akhir, yaitu cara-cara bagaimana negara Asia Afrika dapat bekerja sama lebih erat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hasil konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti diantaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Pengarang Asia Afrika, dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, kita langsung saja kepada narasumber. Waktu dan tempat kepada Pak Desmond kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Purwon. Apakah suara saya cukup terdengar, Bang? Cukup jelas, Pak. Baik. Terima kasih Bang Purwon atas kesempatan dan amanah yang dibagikan kepada kami pada hari Rabu petang ini, membahas tentang Asia Afrika pasca 67 tahun Konferensi Asia Afrika. Yang pertama,
saya tidak mau meromantisasi peristiwa ini, bernostalgia dengan peristiwa ini, karena peristiwa ini tadi sudah digambarkan melalui sebuah film. Film ini dibuat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia pada saat Arsip Konferensi Asia Afrika diajukan menjadi bagian dari Memory of the World dan akhirnya diterima. Saya lebih banyak menyoroti bagaimana setelah 67 tahun Konferensi Asia Afrika, tujuannya jelas adalah supaya Konferensi Asia Afrika yang merupakan konkretisasi atau wujud nyata dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini masih tetap relevan dengan kehidupan kita sehari-hari pada hari ini. Baru-baru ini misalnya Pakistan, salah satu negara yang tadi disebut sebagai sponsor Konferensi Asia Afrika, yang dulunya diwakili oleh Ketua Delegasi Muhammad Ali Bogra, mengalami turbulensi politik dalam negeri. Kemudian India juga mengalami isu agama, masalah hak asasi manusia. Kemudian yang paling ekstrim adalah Sri Lanka, di mana mengalami gagal bayar hutang luar negeri hampir 730 lebih triliun, yang menyebabkan satu kabinet bubar. Terus 4 Myanmar yang juga sponsor Konferensi Asia Afrika, baru-baru ini, kalau tidak salah, saya baca tadi pagi, menjatuhkan vonis 5 tahun kepada Aung San. Dan Indonesia hari ini sebagai salah satu negara sponsor Konferensi Asia Afrika juga tidak sepi dari masalah dalam negeri dan juga tekanan dari luar negeri. Rekan-rekan sekalian, ini adalah situasi realitas yang harus kita hadapi, bahwa setelah 67 tahun Konferensi Asia Afrika, hal itu masih menjadi tantangan yang tidak sederhana, yang masih harus kita hadapi bersama. Jadi ini tidak ada manis-manisnya yang saya sajikan, tujuannya adalah untuk membuat kita menerima konsep Asia Afrika 67 tahun silam ini relevan, value-nya, nilainya dengan kehidupan kita pada hari ini. Saya share screen, Bang, ya? Atau dari Bang Purwon? Baik. Baik, rekan-rekan sekalian, saya menginginkan lebih banyak kita ngobrol Kamis petang ini, karena itu saya tidak terlalu banyak menyajikan slide. Yang pertama adalah ini, Asia Afrika setelah 67 tahun Konferensi Asia Afrika. Tadi sudah saya singgung, 5 negara sponsornya situasinya tidak menggembirakan. Tadi saya ulangi lagi, Myanmar menjadi negara yang pura-pura demokrasi mungkin ya, sampai tadi pagi atau kemarin ya mengeluarkan vonis 5 tahun kepada Aung San atas tuduhan korupsi. Kemudian tadi Sri Lanka mengalami gagal bayar utang internasional, India mengalami turbulensi politik dalam negeri karena isu HAM, dan Pakistan juga ada turbulensi politik dalam negeri karena ada impeachment yang dialami oleh Perdana Menteri sebelumnya. Ini baru satu situasi di mana 5 Perdana Menteri sponsornya dulu negaranya sekarang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Nah, lanjut, Bang. Nah, teman-teman sekalian, pada Kamis petang ini bagian yang paling sering tidak diperhatikan oleh siapapun yang membahas isu Asia Afrika. 1 bulan yang lalu saya menghadiri sebuah pertemuan para akademisi hubungan internasional yang dilaksanakan secara internasional, berkedudukan di Université d'Afrique. Mereka membahas peaceful coexistence, dan saya menyampaikan ini bahwa ada sering sekali luput dari perhatian kita bagaimana cara yang paling mudah mengevaluasi apakah Konferensi Asia Afrika ini tercapai atau tidak dulu tujuannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan ini. Apa tujuan KA? Ternyata ada dalam arsip, dalam komunike akhir Konferensi Bogor yang diterbitkan dari Konferensi Bogor,
yang dilaksanakan di Istana Presiden Bogor di penghujung tahun 1954 dari tanggal 28 hingga 29 Desember 1954 dihadiri oleh 5 Perdana Menteri sponsor Konferensi Asia Afrika. Ini adalah tujuan pokok KA. Yang pertama, Anda bisa baca ya, to promote goodwill and cooperation among the nations of Asia and Africa, to explore and advance their mutual as well as common interests, and to establish and further friendliness and neighborly relations. Yang kedua, to consider social, economic, and cultural problems and relations of the countries represented. And nomor tiga, to consider problems of special interest to Asian and African peoples, example problems affecting national sovereignty and of racialism and colonialism. Dan yang terakhir, yang keempat adalah to view the position of Asia and Africa and their peoples in the world of today and the contribution they can make to the promotion of world peace and cooperation. Khusus poin keempat ini adalah masukan dari Perdana Menteri Indonesia yang ke-8, Ali Sastro Amijoyo. Yang ini nanti akan menjadi butir ke-9 dalam komunike akhir Konferensi Asia Afrika, yang di dalamnya berisi 10 prinsip Bandung yang tadi disinggung sebagai dasar sila Bandung. Dari sinilah kita akan melihat hari ini apakah tercapai atau tidak dari 4 ini. Di mana 4 tujuan pokok KA ini ada di komunike akhir Konferensi Bogor. Komunike akhir Konferensi Bogor ini bisa dianggap sebagai dokumen resmi paling awal dan paling akhir yang mempersiapkan Konferensi Asia Afrika yang dihasilkan oleh Konferensi Bogor. Kita lanjutkan. Di dalam pidato konferensi ini tadi sudah disinggung, dilaksanakan tanggal 18 sampai 24 April. Saya mengambil ada satu kutipan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pembukaannya yang ia sampaikan pada hari Senin 18 April 1955 di hadapan 400 delegasi dari 29 negara Asia dan Afrika. Pidato ini cukup panjang, 45 menit dalam bahasa Inggris, tadi kita sama-sama mendengar dalam film dokumenter. Ini adalah yang bagian paling relevan dengan situasi hari ini. Dan saya minta kepada tuan-tuan, janganlah hendaknya melihat kolonialisme dalam bentuk klasiknya saja. Kolonialisme mempunyai juga baju modern dalam bentuk penguasaan ekonomi, penguasaan intelektual, penguasaan material yang nyata. Dari sekian lembar pidato Presiden Soekarno saya lihat, yang relevan dengan hari ini banyak sekali, tetapi dengan apa yang terjadi di Myanmar, di Pakistan, di Sri Lanka, di India, juga Indonesia, dan hampir 3/4 negara Asia Afrika lainnya adalah bagian yang ini. Setelah kita tadi melihat 4 tujuan pokok Konferensi Asia Afrika, terus ini juga relevan yang kedua. Lanjut, Bang. Nah, Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian, sesuai janji saya bahwa saya tidak ada manis-manisnya menyampaikan 67 tahun KA, karena supaya kita sadar bahwa ini sangat relevan dengan hari ini. Ini adalah sebuah ilustrasi yang dikeluarkan oleh visualcapitalist.com. Adalah Global GDP 2021, peringkat GDP dunia tahun 2021. Terlepas dari data ini valid atau tidak, tapi paling at least kita bisa mengamati bagaimana kedudukan Asia dan Afrika di dalam ekonomi politik internasional. Anda perhatikan paling tinggi rankingnya adalah Amerika Serikat, berwarna biru sebelah kiri. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nafikan ya. Nanti kita ada analisisnya. Kemudian lihat Asia, leading sektornya adalah China dan Jepang, menikmati hampir 16,86 triliun dolar. Jepang juga tinggi pada peringkat kedua gitu ya. Kemudian yang lain kecil-kecil ya, Indonesia ya, terus ada Filipina, India lumayan 2,95 triliun dan seterusnya. Bagaimana dengan Afrika? Kuenya makin kecil ya, karena kuenya sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi di Eropa. Itu makanya warnanya mirip, karena ya nanti ada penjelasan secara struktural bagaimana Eropa sangat berpengaruh sekali
terhadap struktur dan infrastruktur ekonomi kawasan di Afrika. Tapi kita hanya melihat di sini bagaimana kue GDP global di Afrika itu prosentasenya ya menggembirakan, tetapi dibandingkan dengan Asia masih jauh, apalagi dibandingkan dengan dua kekuatan besar di Eropa Barat dan di Amerika Serikat. Nah, kalau kita perhatikan dari peringkat-peringkat GDP ini dan melihat perilaku ekonomi politik internasional di kawasan Asia dan Afrika, dalam hal ini saya tidak membahas Amerika Latin, terlihat bahwa sebagian besar negara di Asia dan Afrika perilaku ekonomi politiknya masih mengandalkan kepada raw material. Itulah sebabnya diduga GDP-nya, added value-nya tidak terlalu tinggi. Sementara negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat sudah lama meninggalkan ketergantungan terhadap raw material dan kemudian bergeser kepada ekonomi kreatif, inovasi, dan seterusnya. Sehingga added value-nya lebih tinggi, maksudnya teknologi. Nah, inilah yang kemudian menyadarkan kita bahwa ternyata masih ada struktur. Mau tidak mau, apakah itu by design atau bukan by design, tapi struktur itu masih sangat mencolok, ya, hadir di antara, walaupun banyak yang tidak setuju dengan penggunaan istilah ini, tetapi saya mohon izin menggunakannya ya, untuk mengidentifikasi bahwa memang masih ada negara berkembang, bahwa masih ada negara terbelakang, dan memang ada negara maju. Salah satu contoh adalah G8, kemudian G20, ini kan semua adalah bentuk multilateralisme ekonomi yang menunjukkan eksistensi per se kehadiran negara maju dan negara berkembang. Dengan catatan bahwa kita pada saat ini tidak untuk mencari siapa yang salah, karena biasanya secara klasik, Bang Burkon, kita akan mencari-cari yang salah A, salah B, tapi kita terus mengakui bahwa dalam pandangan struktural dan struktural, bahwa memang ada kesalahan dalam internal dan juga ada kesalahan eksternal yang menyebabkan mengapa negara-negara di dua kawasan ini menjadi sangat bergantung kepada raw material. Ada banyak hal yang bisa digali, bisa dieksplorasi untuk menjawab ini. Misalnya pilihan untuk mendirikan smelter misalnya di Indonesia bukanlah pilihan yang rasional pada suatu masa. Karena nanti kita akan mendapatkan ancaman atau kita dituduh melakukan proteksionisme terhadap perdagangan tertentu. Jadi negara-negara di Asia dan Afrika ini ketika masuk ke arena perdagangan internasional, arena perdagangan internasional itu sudah penuh dengan rezim-rezim perdagangan yang saya juga tidak hafal satu persatu. Dari tahun 1944 saja, dari mulai lahirnya Bretton Woods sampai yang sekarang, saya sudah angkat tangan kalau mau membahas satu persatu saking rumitnya. Ini yang menjadi salah satu sebab seperti seolah-olah disituasikan negara-negara di Asia Afrika terus-menerus yang mengandalkan kepada bahan baku mentah, ekspor bahan baku mentah. Nah, ini adalah kenyataan yang tidak ada manis-manisnya, yang saya harus katakan bahwa terlepas dari ujaran-ujaran apapun yang mengatakan bahwa Asia dan Afrika adalah engine growth of global economy, tapi faktanya secara kuantitatif ini yang kita lihat ya, bahwa tahun 2021 kuenya itu masih terfokus tidak merata. Baik, Bang Burkon, setelah kita sama-sama terluka hatinya melihat ranking GDP, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah juga salah satu indikator penting untuk melihat bagaimana kemajuan sebuah pembangunan internasional, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index, atau biasanya disingkat dengan IPM, ya, Indeks Pembangunan Manusia. Ini dilansir oleh UNDP, ya. Boleh dilihat situsnya, di situ ada hdr.undp.org. Adalah kenyataan yang masih gimana, saya juga bilang tidak ada manis-manisnya ya. Kita lihat ranking 1 sampai 10 yang masuk HDI value-nya, nilai indeks pembangunan manusianya sangat tinggi, adalah hanya Hong Kong dan China. Gimana ini? Ini China-nya China Republic of China ya, Republic of China Taiwan gitu ya. Yang lain nggak ada yang masuk, 10 negara tidak ada yang masuk, tidak ada masuk 10 peringkat ini, hanya Hong Kong dan China ya, Hong Kong China ini maksudnya. Terus yang lain kemana gitu ya? Ini
halaman 1 sampai 19, itu kita bisa ngobrol panjang lebar. Cuman mungkin nanti Bang Furkon akan membuka diskursus baru setelah Lebaran, mungkin kita membahas HDI di Asia dan Afrika misalnya. Atau kita membahas Sustainable Development Goals di Asia dan Afrika, misalnya kayak gitu. Ini hanya pancingan saja pada sore ini sambil ngabuburit, kita sadar bahwa di hari peringatan 67 tahun konferensi Asia Afrika ini refleksi yang harusnya yang diungkap, ya refleksi yang harusnya membuat kita sadar bahwa apa yang diperjuangkan 67 tahun silam itu memang masih relevan dan masih merupakan tantangan. Ada satu monolitik struktur yang belum berubah sama sekali. Ada 6 struktur global yang ujungnya indikatornya adalah ini, ya, rendahnya indeks pembangunan manusia di negara kawasan Asia dan Afrika. Banyak pendekatan yang mungkin menyatakan ketidaksetujuan atau kritik terhadap penggunaan Human Development Index sebagai indikator. Saya setuju bahwa kawasan dunia yang begitu luas ini, kalau hanya menggunakan satu indikator saja rasanya tidak adil. Jadi ini hanya salah satu indikator yang dikeluarkan oleh UNDP, dan saya melihat bahwa hampir sebagian besar tidak masuk, ya hanya masuknya satu saja, Hong Kong begitu. Alternatif yang lain tentu saya akui bahwa itu juga adalah alat ukur. Misalnya ada indeks kebahagiaan, ya itu semua adalah merupakan cara-cara untuk menunjukkan sebuah capaian pembangunan. Yang paling menarik adalah pertumbuhan GDP itu seiring dengan Human Development Index, Bang Purkon. Jadi kalau kita lihat tadi GDP-nya yang gede-gede di Amerika Utara dan kemudian di Eropa Barat itu berbanding lurus lah anggap ya asumsinya dengan tingginya Human Development Index juga di negara-negara ini gitu ya. Sementara yang tadi kuenya makin sedikit berbagi, GDP-nya ya makin kecil, juga Human Development Index-nya juga turun. Jadi ini ada hubungannya juga nanti dengan bagaimana kemampuan pendapatan negara untuk memfasilitasi, menanggung ya kan Human Development Index ini mulai dari pendidikan, kesehatan, sehingga memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi. Walaupun memang kata Bang Purkon, ajal di tangan Tuhan, Pak Desmond, saya setuju Bang Purkon. Memang betul itu, semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi ini hanya salah satu indikator saja yang dibuat oleh manusia-manusia yang hidup di dunia yang fana ini ya, Human Development Index. Oke, kita itu sudah melihat tadi tujuan pokok AA, kemudian ada peringatan tentang ancaman struktur internasional yang diingatkan oleh Bung Karno, ada ekonomi, kebudayaan, intelektual, dan satu lagi tadi ada material. Terus kita melihat GDP, bagaimana tidak merata kuenya, karena negara Asia Afrika sebagian besar hipotesanya masih bergantung kepada raw material, dan itu bukan keinginan negara Asia Afrika ya. Nah, kemudian ada yang keempat tadi yang barusan kita lihat adalah Human Development Index, dan dengan tidak ada manis-manisnya saya katakan bahwa ini terkait dengan berbanding lurus dengan ranking GDP dunia. Kita lanjut. Nah, tadi Human Development Index selanjutnya adalah life expectancy, angka harapan hidup. Dari Asia ini masih bersyukur ada 3 yang masuk ya. Apakah karena pengaruh apa, sudah jelas terlihat bahwa ini seiring sejalan dengan GDP, dengan Human Development Index, ya, kemudian juga dengan life expectancy. Ini Jepang masuk ya, peringkat terus, kemudian Singapura masuk, Korea Selatan juga masuk. GDP-nya memang kalau dilihat di halaman sebelumnya cukup menggembirakan. Bagaimana pembangunan internasional yang lebih berkeadilan di negara. Baru diuraikan di sini. Pengembangan kurikulum. Ya, jadi tapi kita lihat angka 62 sampai 71 Amerika Latin, ya, Asia, Timur Tengah, kemudian Asia Tenggara ya, Thailand, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia di urutan keberapa? Di sini ya tidak ada ya, Timor Leste kita di urutan 127. Ini ada datanya ya, saya potong sampai situ. Ya, kita lihat ini sumbernya dari worldlifeexpectancy.com, ya, terbit tahun 2020, memperlihatkan bahwa angka harapan hidup juga sangat terkait dengan GDP, terkait dengan Human Development Index,
Dan ini salah satu indikator yang juga berkesinambungan dengan dua hal sebelumnya. Kita lanjut, Bang. Nah, ini kayaknya slide yang terakhir dari saya. Nah, ini kita ngobrol. Ini Global Knowledge Index tahun 2020, itu bisa dilihat dari sumbernya knowledgeforall.com ya. Terlepas dari data ini valid atau tidak, tapi seringkali digunakan karena setiap negara biasanya membuat sendiri indeks. Di Indonesia ada lembaga statistik juga yang resmi juga membuat indeksnya sendiri. Tapi kalau kita lihat di sini, ya, anggaplah ini sebagai bahan diskusi kita pada sore ini saja. Yang angka yang indeksnya 0 itu terburuk ya, 100 itu terbaik. Maka kita lihat ya, yang 49,9 sampai 74, nah itu kan kelihatan Australia, Malaysia, Singapura di Asia Tenggara, kemudian China, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, Rusia ya. Di Timur Tengah ada Saudi Arabia termasuk di sini, gitu. Kemudian Eropa Barat masuk semua, Eropa Tengah masuk, Eropa Timur lumayan gitu dengan peringkatnya. Tapi yang 41 sampai 49,9 Asia, Afrika, Amerika Latin semua. Jadi ini adalah kenyataan terakhir yang harus kita akui bahwa memang ini adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa apa yang dulu dicita-citakan dari 4 tujuan pokok konferensi Asia Afrika itu masih harus terus diperjuangkan hingga hari ini. Tadi saya mengatakan bahwa saya menghindari melakukan nostalgia, romantisasi terhadap Asia Afrika, karena bulan ini ya, bulan April ini adalah peringatan 67 tahun konferensi Asia Afrika. Dan di usia yang ke-67 tahun, fakta-fakta yang tadi tidak ada manis-manisnya, sudah saya bagikan ke rekan-rekan, Ibu Bapak pada Kamis sore ini. Tujuannya tentunya harapannya ya kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Terus yang kedua adalah sadar bahwa memang apa yang dihadapi di masa silam tidak ada ubahnya dengan yang dengan apa yang kita hadapi pada hari ini. Apa? Yaitu struktur global yang masih ada, yang justru malah berkembang, lebih licin, lebih efektif, dan lebih eksploitatif, dengan berbagai kemasan yang lebih menarik. Itu aja Bang Purkon dari saya, ya. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi dengan teman-teman. Silakan kalau ada yang informasi lebih dibagikan ke forum ini, Bang Purkon. Ya, terima kasih Bang Purkon. Terima kasih Pak Desmond, pemaparan yang luar biasa, padat sekali dan gamblang, membuat kita berbahagia bisa menyimak diskusi kali ini, tapi juga sekaligus menyimpan kesedihan Pak, dari apa yang tadi Pak Desmond sampaikan. Dan Pak Desmond sudah memberi alas tadi, tidak ada sedikit pun keinginan untuk beromantisme dengan masa lalu, tapi justru masa lalu harus mengantarkan kita pada hari ini dan masa depan. Bagaimana melihat tata dunia dan khususnya Asia Afrika. Jadi teman-teman, saya menduga pembicaraan seperti ini langka di dalam pembicaraan publik kita hari ini. Hal yang sangat berbeda dulu menjadi pembicaraan dominan bagi angkatan 20-an, bagi angkatan 40-an, sehingga bisa mengantarkan mereka kepada kemerdekaan, sekaligus juga mendorong kemerdekaan Asia Afrika tahun 55. Karena pasca konferensi Asia Afrika, puluhan negara di Asia Afrika merdeka. Tapi hari ini rasa-rasanya pembicaraan seperti ini perlu ruang khusus, perlu tempat khusus untuk bisa kita dapatkan. Salah satunya mungkin di Geostrategi Study Club ini. Namun tidak bermaksud juga membuat kita berbangga hati dengan keadaan begitu, justru membuat kita miris. Sebenarnya fakta dan yang mana yang fakta dan mana yang fiksi sekarang ini sebenarnya ini. Apakah yang diperbincangkan dalam sosial politik kita hari ini, dalam kehidupan berbangsa kita itu sesungguhnya adalah fakta yang memang ingin kita bangun dari komitmen kita berbangsa dan bernegara, ataukah sesungguhnya fakta yang sesungguhnya yang tadi digambarkan oleh Pak Desmond? Begitu masih tragis ketimpangan yang terjadi dalam tata dunia. Dari warna slide terakhir saja sangat jelas Asia Afrika menjadi masih satu warna yang berbeda dengan warna
belahan dunia utara. Betul ya Pak ya? Iya. Ini sangat memprihatinkan teman-teman, sangat memprihatinkan. Jadi kita sesungguhnya hidup dalam dunia nyata atau dunia fiksi hari ini di dalam melihat Indonesia dan dunia. Baik, saya rasa kawan-kawan juga tentu punya banyak catatan dari pemaparan Pak Desmond tadi. Saya izinkan kepada teman-teman untuk mengeksplor pertanyaan sebanyak-banyaknya, silahkan tulis di kolom chat. Kalau bisa dikasih judul pertanyaan, kalau punya opini pembanding, silahkan juga disampaikan. Bahkan opini atau pendapat yang sama sekali berbeda, menentang atau membatalkan pendapat tadi dari narasumber, Pak Desmond, juga kita persilahkan. Karena kita majelis kritis, jadi pada dasarnya setiap orang diberi kesempatan yang sama untuk bisa memaparkan pikiran dan data-data yang dimiliki. Baik, sudah ada pertanyaan Pak dari kawan kita Bung Virtus Setiaka, ya, akademisi dari Universitas Andalas. Bang, nanya dong, apakah struktur internasional hari ini setelah 67 tahun KAK Konferensi Asia Afrika masih sama? Bagaimana keterlibatan China dalam Konferensi Asia Afrika 1955? Apakah memang relevan sebagai bagian dari gerakan non-blok? Lalu bagaimana posisinya saat ini harus dilihat dalam struktur dan sistem internasional? Wah, ini pertanyaannya diborong sekaligus, lengkap. Masih ada pertanyaan selanjutnya, tapi kita berhenti dulu di satu kumpulan pertanyaan tadi dari Bung Virtus Setiaka. Mangga, langsung Pak Desmond. Baik, terima kasih Bung Vi. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, bicara tentang struktur yang dihadapi oleh para negara-negara peserta konferensi Asia Afrika 67 tahun silam, kita bisa melihat merujuk pada pidato Presiden Soekarno sebelum dia menjadi presiden di Gedung Indonesia Menggugat yang berjudul Pleidoy Indonesia Menggugat. Dalam Pleidoy Indonesia Menggugat itu, beliau membuat analisis ekonomi politik internasional, menjelaskan mengapa terjadi kemiskinan yang dialami oleh petani di Hindia Belanda yang dia narasikan sebagai Mang Ain, kemudian menjadi Marhain. Lepas dari masalah ini, sosok ini imajiner atau tidak, tapi seluruh isi pidato beliau pada saat itu di hadapan pengadilan Belanda dengan jelas memperlihatkan bahwa memang ada satu struktur merkantilisme yang berpusat di Eropa mana, kita nggak tahu di negara mana, dijelaskan oleh beliau. Terus eksploitasinya terjadi di wilayah koloni, baik itu di Amerika Latin, Afrika, dan Asia. Ya tentu kita sebagai pengantar bagi teman-teman, kalau ingin melihat dari mana rahim struktur yang dihadapi oleh negara-negara ex-jajahan ini, tentu kita harus melihat 3 pendekatan. Yang pertama adalah liberalisme, yang kemudian merkantilisme, dan yang ketiga adalah marxisme. 3 ini harus satu paket dipahami. Nah, kembali lagi, apakah struktur internasional hari ini setelah 67 tahun KA masih sama? Strukturnya masih sama, modus operandinya yang beda. Ini contohnya bagi teman-teman mungkin tahu yang namanya struktur produksi global misalnya. Struktur produksi global ini memecah sentra produksinya jadi beberapa tempat. Misalnya ada mobil X, mesinnya dibuat di negara maju, kemudian sasis dan bodinya dibuat di negara berkembang, lalu nanti setelah dirakit, mesinnya diantar dari negara maju ke negara berkembang, kemudian dirakit, dan akhirnya dijual ke pasar. Ini ada efisiensi produk yang dipilih, diputuskan oleh negara maju tadi. Karena apa? Karena pembuatan sasis, kemudian bodi, yang sudah mengandung unsur lokal sampai 75% itu didukung dengan buruh murah. Ini yang menyebabkan efektif produksi makin efektif, dan tentu nanti berpengaruh terhadap nilai jual. Pesawat terbang yang tidak boleh disebut namanya, misalnya seperti contohnya adalah di Bandung membuat sayapnya, bautnya, tetapi engine-nya tetap di negara maju yang memiliki lisensi mesin itu. Ini kan adalah struktur. Jadi dalam struktur produksi global ada bagian core industries-nya, ada bagian other supporting industries, dan supporting industries dipecah.
sebenarnya salah satu yang diinginkan mereka adalah tidak terjadinya transfer alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Itu satu, menguntungkan sekali bagi mereka. Lalu yang kedua adalah buruh murah, ya, biaya produksi yang murah. Belum lagi ditambah kita menjadi tujuan pasar juga, bahan bakunya diambil dari sini, dijual dari sini. Terus nanti ada ya, modus operandinya berkembang kembali dalam struktur produksi global ini yang disebut dengan global value chain. Jadi ini ada tiga titik. Titik pertama adalah negara maju yang mempunyai engine, mesinnya. Kemudian ada negara berkembangnya membuat sasis, body 75% konten lokal gitu ya. Kemudian pasarnya di benua lain. Ya, ini contohnya adalah Indonesia memasarkan mobil X di Afrika. Nah, ini adalah edit global value chain. Jadi tetap yang untung adalah negara majunya, tapi kita juga ada posisi peratan sedikit, tidak mutlak. Pasarnya tidak hanya di kita, tetapi juga pasarnya ada di negara berkembang lainnya. Jadi modus operandinya berubah-ubah, strukturnya masih sama. Struktur apa sih dalam relasi produksi global ini? Saya mengutip almarhum Profesor Vincentius Bob Sugengadiwinata ya di bukunya beliau. Dia bilang itu namanya price setter sama price taker. Sampai sekarang saya ingat terus bagaimana kita tidak pernah bisa menegosiasikan harga karena semua diatur dari pusat. Makanya ada disebut price center adalah negara maju, dan price takernya adalah di negara berkembang. Inilah yang terus berulang-ulang terjadi. Itu baru satu struktur, yaitu struktur produksi global. Ada lagi yang namanya struktur pasar. Struktur pasar juga ada lagi ya. Struktur pasar, misalnya kasus yang baru-baru ini ya, yang untuk menggoreng bala-bala dan lain-lain, ini ada juga adalah struktur state vs market, ya, struktur pasar. Lalu yang ketiga ada lagi struktur finansial global. Terus yang keempat ada struktur pengetahuan global. Dan tadi kita lihat bagaimana dalam struktur pengetahuan global, informasi diberi lisensi, diberi hak cipta dan lain-lain yang bagus tujuannya untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual, tetapi kita juga tidak bisa menafikan rasa diskriminatif ya. Misalnya ada beberapa produk dari negara berkembang yang sulit sekali masuk ya ke negara-negara maju. Misalnya contohnya kasus RED 1 ya, RED 2, kemudian Indonesia berusaha meresponnya melalui CPO, ISPO, mungkin sudah pada tahu nih isu CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa. Kemudian ada lagi masalah nikel Indonesia ke salah satu negara Eropa Barat. Itu kan memperlihatkan bagaimana arena perdagangan ini ketika kita Republik ini lahir itu sudah penuh sekali dengan rezim yang tidak bisa kita elakkan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Karena untuk melakukan revolusi terhadap perubahan rezim itu, yaitu tadi nafas kita harus panjang ya. Jadi tidak bisa serta-merta diubah dalam waktu satu malam. Bagaimana keterlibatan China dalam konferensi Asia Afrika 1955? Ini dulu. Sampai menjelang gagasan KA itu disetujui oleh 4 Perdana Menteri yang lain, Perdana Menteri ke-8 RI, Ali Sastro Amijoyo, sangat mendorong keterlibatan pemerintah China di dalam konferensi Asia Afrika. Salah satu strategi yang ditempuh oleh beliau pada saat itu adalah dengan melakukan pernyataan bersama melalui pendekatan diplomatik ke Perdana Menteri UNU di Birma, karena Birma salah satu Perdana Menteri yang menyetujui menjadi sponsor konferensi Asia Afrika. Birma kemudian melakukan pendekatan ke online. Dan China pada saat itu, People's Republic of China hanya memiliki hubungan diplomatik 6, karena setelah cerai dengan pemerintahan Kuomintang di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek yang melarikan diri ke Pulau Formosa di bawah perlindungan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pulau Quemoy dan saya lupa nama satu lagi pulau, mereka membutuhkan pengakuan internasional. Jadi keterlibatannya adalah menjadi peserta konferensi Asia Afrika. Apakah memang relevan sebagai bagian dari gerakan non-blok? Kalau di gerakan non-blok, China tidak menjadi membership, karena anggota gerakan non-blok semuanya yang 25 yang pertama adalah negara peserta konferensi Asia Afrika. China di situ hanya menjadi peninjau, dan keinginan China untuk tetap menjadi peninjau ini menjadi masalah antara tahun 1965 hingga tahun 1980-an.
ketika itu gerakan non-blok tertarik ke dalam pusaran blok kiri, terutama pada KTT ke-5 di Kuba Havana ya pada saat itu mereka ingin meminta agar Vietnam masuk menjadi membership gerakan non-blok. Leo Suryadinata di dalam politik luar negeri Indonesia di era Orde Baru itu menceritakan dengan sangat detail bagaimana tarik-menarik kepentingan negara-negara blok timur yang ada di dalam gerakan non-blok, terutama karena China menginginkan sekali agar Vietnam menjadi perwakilan suara mereka di gerakan non-blok. Jadi China sampai itu adalah status peninjau di gerakan non-blok. Lalu bagaimana posisinya saat ini harus dilihat dalam struktur dan sistem internasional. Baik, saat ini China diakui sebagai salah satu great powers dalam hubungan antar negara Asia Afrika. Salah satu laboratorium yang paling gampang melihat bagaimana China hadir sebagai great powers adalah tindak lanjut mereka sebagai aktor ekonomi di Afrika. Bagaimana proliferasi terjadi antara India, Jepang, dan China di Afrika, sehingga Afrika sejak tahun 2002 itu berusaha membendung, mengurangi dampak proliferasi antara ketiga negara raksasa ini di bidang ekonomi melalui New Economic Partnership for African Development. Dia memang hadir sekarang sebagai salah satu great powers dalam struktur. Kalau boleh saya ungkap sedikit bahwa konferensi Asia Afrika pun dulu nyaris bubar adalah karena terjadi perbedaan pandangan antara India dan China. Nah, India dan China memiliki perbedaan pandangan tentang prinsip peaceful coexistence, karena ini sedikit spill the tea bahwa peaceful coexistence yang akhirnya nanti masuk ke dalam Dasar-Sila Bandung itu sebenarnya awalnya adalah kesepakatan antara pemerintah China dan pemerintah India. Sayangnya setelah konferensi Asia Afrika, program persahabatan antara India dan China yang tadinya diberi nama Hindi Chini Pai Pai, artinya China India bersahabat, ini tidak diterapkan oleh pemerintah Zhou Enlai di China, sehingga tahun 1960 Nehru, Perdana Menteri India, itu menagih janji dari China, dan China menjawab bahwa Hindi Chini Pai Pai ada selama dibutuhkan oleh pemerintah China. Kalau tidak dibutuhkan, maka dia tidak ada. Nah, ini yang melahirkan perpecahan pertama negara-negara Asia Afrika pasca konferensi Asia Afrika. Ada salah satu buku yang menarik tentang ini, ditulis oleh Profesor Jenny Mackey almarhum dari Australia, yang menggambarkan bagaimana polarisasi kencang sekali terjadi di antara negara Asia dan Afrika akibat perbedaan kepentingan antara India dan China. Kemudian bagaimana perbedaan kepentingan ini kemudian juga masuk ke Afrika, ya, setelah terjadi gelombang dekolonisasi di Afrika, China gencar sekali membuka hubungan diplomatik ke negara-negara di Afrika, dan kemudian ini berlanjut sampai hari ini, bagaimana kehadiran China, India, dan Jepang dianggap sangat mendominasi mewakili negara-negara peserta konferensi Asia Afrika dalam ekonomi sekawasan di Afrika. China belakangan ini justru dianggap sebagai salah satu negara neoliberal dan juga salah satu imperialis baru di dunia. Ya, yang memang ini memang fakta ya. Yang membedakannya adalah gaya tarian genderangnya agak beda dengan yang selama ini kita kenal. Nah, inilah yang sangat diharapkan melalui Geostrategic Study Club agar kita jangan terpecah belah di dalam proliferasi antara dua kekuatan ekonomi baru raksasa di kawasan Asia Pasifik. Gayanya ini misalnya persaingan antara perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Indonesia, pasti tahu teman-teman. Ada yang sangat strict dengan aturan, sangat strict dengan jaminan, sementara yang satunya lagi tidak dianggap strict tapi memudahkan segala hal. Nah, inilah yang harus menjadi concern kita sebagai negara-negara yang ada di antara kekuatan A dan kekuatan B, supaya tetap memainkan peran power play. Jangan tertarik ke kanan, jangan tertarik ke kiri, karena apapun resikonya, persatuan Indonesia adalah sebenarnya kunci yang paling tepat pada saat ini untuk tidak mengalami balkanisasi seperti yang terjadi di Eropa Tengah. Ya, diakui bahwa tindak tanduknya memang seperti itu.
ada beberapa pendapat yang lain, misalnya ini buku ini tidak populer sekarang dan saya juga agak enggan merujuk ke buku ini gitu ya. Tapi ini kalau mau baca lucu-lucuan aja ada ya di Asia Future Shock ya. Itu digambarkan bahwa China sebagai kekuatan neoliberal ini, selama dia itu diibaratkan seperti panda, selama panda itu tidak direbut makanannya, dia tidak akan mengganggu. Jadi salah satu filosofi hubungan luar negerinya China itu tidak mendasarkan kembali kepada dialektika konfliknya Hegel, Bung Fi. Mereka bergeser menjadi dialektika relasionalnya Konfusianisme. Jadi selama panda itu makanannya tidak direbut, tidak diganggu, maka dia akan baik-baik saja. Nah, saya mengambil kalimat yang terakhir tadi ini dari pidatonya Pak Mohtar Masud ya pada saat konvensi IHI tahun lalu. Demikian Bang Furkon yang bisa saya respon dari Bung Fi. Terima kasih Pak Desmond, luar biasa. Aduh, daging semua nih yang disampaikan Pak Desmond, teman-teman. Tadi Bung Fi juga menambahkan pertanyaan, saya tadi sudah dijawab ya Pak ya, Pak tadi sekalian atau belum ya? Sebab Cina belakangan ini justru dianggap salah satu negara neoliberal yang juga salah satu imperialis baru di dunia, misalnya oleh David Harvey. Itu begitu kurang lebih tadi sedikit tambahan dari Bung Fi, Pak Desmond. Ya, sudah tadi. Sudah ya. Kemudian ada dari Bung Juhelmi Erlanda. Saya justru melihat keterbelakangan negara Asia Afrika adalah akibat dari cengkraman IMF dan sistem keuangan dunia. Yang saya ingat bahwa Presiden Soekarno sangat marah karena emas yang disetorkan Indonesia ke IMF sebagai syarat keanggotaan IMF ternyata tidak seperti yang dibayangkan semula. Kelompok kepentingan termasuk Federal Reserve justru memanfaatkannya untuk memperkuat dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia. Bandingkan dengan Charles de Gaulle, bahkan meminta Amerika Serikat untuk mengembalikan emas yang sudah disetorkan Prancis sebagai syarat keanggotaan IMF-nya. Dan dia mengirim sebuah kapal khusus ke Amerika Serikat untuk mengambil emas itu. Yang paling malang adalah Presiden Kennedy yang sempat mendapat dukungan besar dari Soekarno berupa emas yang sangat besar jumlahnya saat itu untuk menjadikan perak sebagai standar mata uang dolar, bukan kertas. Pertanyaannya apa ya? Ini informasi tambahan kayaknya, Bang. Informasi tambahan ya. Ya, ini sebenarnya nyambung dengan apa yang tadi saya katakan, ada struktur finansial global. Ini yang disebut IMF tadi. Ya. Informasi tambahan dari Bung Johelmi. Terima kasih Bung Johelmi. Barangkali teman-teman lainnya ada yang mau menambahkan pertanyaan? Baik, kalau nggak ada sedikit menambahkan pertanyaan, Pak. Silakan. Bagaimana masa depan Asia Afrika pasca konflik yang terjadi di Ukraina nih kira-kira, Pak? Oh iya, saya perhatikan negara Asia Afrika yang terakhir ya, ini yang 2 hari yang lalu, Maroko ikut ke dalam kelompok yang memberikan tekanan ya terhadap Rusia, ada di dalam kelompok negara-negara Eropa Barat untuk memberikan dukungan terhadap Ukraina. Yang itu yang saya lihat keberpihakan negara-negara Asia Afrika. Prosentasenya saya takut salah, angkanya berapa, terlihat sekali negara-negara Asia Afrika menjaga jarak dengan isu Ukraina. Mereka menjaga jarak dengan isu Ukraina dan Rusia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi Maroko. Saya lihat mencolok sekali karena Maroko. Saya tidak tahu ada kepentingan apa Maroko yang memutuskan untuk bergabung kepada 20 negara yang baru 2 hari yang lalu konstelasinya baru terbentuk. Yang kedua adalah beberapa kali veto saya perhatikan negara Asia Afrika terlihat sekali berhati-hati dari komposisi abstain, veto, dan yes-nya itu, voting-nya itu terlihat berhati-hati sekali mereka menyikapi isu konflik Ukraina dan Rusia di Eropa Timur. Kemudian yang ketiga, ini yang paling menonjol ini para great powers-nya di Asia, ya. Misalnya China. China di satu sisi mereka memang tidak terang-terangan memberikan dukungan terhadap Rusia, tetapi terlihat jelas mendukung. Tapi mereka tetap berjalan, bisnisnya dengan Jerman ya. Seminggu yang lalu masih ada pertemuan dengan beberapa pemerintah negara di Eropa Barat.
Lalu India yang disesalkan oleh banyak negara Eropa Barat dan Amerika juga ya, karena tidak mengambil sikap tegas terhadap Ukraina, ya, terhadap Rusia maksud saya. Itu yang keempat. Terus Pakistan juga sama ya, disesalkan oleh Amerika Serikat tidak mengambil sikap tegas untuk mengutuk Rusia. Dan salah satu perdana menterinya itu yang merespon bahwa are we your slaves di dalam sidangnya. Terus nggak lama setelah itu dia kena impeach ya. Terus India juga yang karena India dari berbagai artikel memperlihatkan bahwa mereka mempertahankan harga impor minyak mentah yang kompetitif dari Rusia. India yang tadinya tidak terlalu banyak diutak-atik masalah HAM-nya yang terjadi di dalam negeri karena sikapnya yang dianggaplah ya tidak sejalan dengan kepentingan kekuatan dunia pada saat ini terhadap Rusia, sekarang mulai disorot ya masalah pelanggaran HAM-nya. Itu sikap politik negara-negara di Asia Afrika diperhatikan seperti itu Bang, sangat berhati-hati sekali dari 5 fakta empiris ini. Kalau secara ekonomi, nah ini ketergantungan, misalnya salah satu ekspor tepung ya, impor tepung, gandum maksud saya dari Ukraina, ini kan belum terbaca sampai sejauh mana mereka bisa menggantikan alternatif impor dari Ukraina. Tapi secara umum, kembali lagi, hipotesa saya memperlihatkan hampir sebagian besar negara di Asia dan Afrika menjaga jarak terhadap isu Ukraina dan Rusia. Begitu, Bang. Baik. Terima kasih Pak Desmond. Ini ada pertanyaan dari Bung Johelmi Erlanda. Bagaimana posisi negara Asia Afrika terhadap persekutuan ekonomi BRICS? Ya, ini di sini kan sampai saat ini dianggap sebagai salah satu kontraskema di luar mekanisme multilateral yang lazim yang besar. Ya di sini kan juga ada China ya, ada Rusia, ini kan ada yang kemarin ada beberapa pertemuan yang memperlihatkan bahwa negara-negara yang tergabung pada BRICS ini berusaha mengalihkan perhatian pasarnya tidak lagi ke Eropa Barat semata-mata, tapi mengalihkan pasarnya ke Afrika, juga ke Indo-Pasifik, karena dianggap lebih mudah. Salah satunya adalah bagaimana keinginan India ya untuk mengembangkan pasar kemitraan dengan ASEAN ya. Ada mekanisme multilateral, saya lupa ya namanya apa, besar sekali yang dari dulu diinginkan dari India ke ASEAN. Jadi ini adalah kontraskema sih saya anggap Bang, mengeluarkan diri dari sentrifugal mekanisme multilateral yang sudah ada selama ini. Itu aja bisa saya tanggapi terhadap persekutuan ekonomi BRICS. Memang ada yang lebih delusional lagi. Ya, maksud saya delusional itu adalah keinginan membuat reserve currency baru tersendiri yang berlaku di antara negara-negara BRICS. Ya mungkin kalau itu bisa, Indonesia juga harusnya bisa ya membuat dengan negara-negara ASEAN membuat mata uang baru supaya tidak bergantung kepada yang disebut dengan pegging rate ya, dikaitkan dengan mata uang terbesar di dunia saat ini. Itu sementara. Kenapa disebut delusional, Pak? Kan beberapa waktu terakhir sudah muncul sudah tertrigger dengan sendirinya di konflik Ukraina, sanksi yang diberikan kepada Rusia, kemudian Rusia menerapkan mata uangnya sendiri untuk transaksi, dan kemudian beberapa negara sudah komit juga untuk bertransaksi dengan China, dan ya Rusia tidak memakai mata uang yang selama ini menghegemoni gitu. 109 negara Asia Afrika kan perlu waktu untuk bertransformasi, melepaskan dari pegging rate sebelumnya menuju currency yang baru. Nah ini kan harus ada kesepakatan 109 negara Asia Afrika ini siap nggak serta-merta melepaskan diri. Yang terjadi malah mereka terjerembab ke RMB ya, yuanisasi sekarang seperti Zimbabwe di Afrika. Tidak menguntungkan juga situasinya berarti Pak? Atau ya, bisa jadi alternatif Pak? Bisa jadi alternatif, tapi 109 negara Asia Afrika harus siap bagaimana mereka melepaskan diri dari pegging rate yang sebelumnya, terus lompat ke reserve currency yang baru. Belum lagi kalau masalah korupsi di Indonesia ini gimana? Iya. Artinya kalaupun ada lebih sporadis ya, tidak dalam sebuah skema yang sudah dibicarakan dengan komprehensif gitu ya Pak ya? Ya.
Baik kawan-kawan, barangkali masih ada pertanyaan dari kawan-kawan yang bisa disampaikan di kolom chat, silahkan. Atau mau menyampaikannya langsung? Jangan pertanyaan aja Bang, komentar juga, bantu Oh iya, share betul. informasi apa kayak gitu. Betul, komentar juga, siapa tahu ada yang baru balik dari mana gitu kan, mendapatkan data yang baru, yang fresh. Silahkan kawan-kawan. Di sini ada banyak sekali, ada Bung Lukman, ada Bung Gumilang, ada Bung Alan, ya macam-macam apa teman-teman nih bervariasi latar belakangnya juga. Silahkan. Apa Tahun 2005 itu dulu Bang, ada harapan besar, namanya itu New Asian African Strategic Partnership. Ya, tahun 2005 ya Pak ya? 2005, ya, kemitraan strategis baru Asia Afrika. Sayangnya responnya tidak begitu menggembirakan dari negara-negara Afrika, karena kalau ditelusuri ke belakang dari sejak KTT ke-10 ASEAN di Phnom Penh tahun November 2002, ternyata yang menjadi kepentingan common concern-nya subkawasan Afrika dan Afrika itu adalah trade and investment. Jadi ketika New Asian African Strategic Partnership digulirkan, mereka tuh berharap bahwa NASP, singkatan dari New Asian African Strategic Partnership ini, bisa menggelontorkan atau mendorong investor dari negara-negara Asia Afrika ke Afrika. Tapi yang terjadi malah tidak seperti itu. Afrika ini kan di satu sisi memang tadi kita lihat dari ranking GDP banyak yang cukup menggembirakan, tapi kuenya nggak terlalu besar. Gitu. Mereka itu kan mengalami bonus demografi, kemudian demokratisasi juga secara perlahan-lahan mulai bergulir, lalu muncul yang namanya African enthusiasm, menggantikan African pesimisme yang sebelumnya selalu identik dengan tribalisme, identik dengan penyakit, identik dengan perang antar suku. Ini cerita mereka sendiri. Nah, sekarang kan perlahan-lahan itu mulai mereda, walaupun masih ada Boko Haram di Nigeria misalnya. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka itu menjadi lahan yang potensial, belum kompetitif. Seperti Angola ternyata punya cadangan minyak yang cukup banyak. Gitu. Jadi mereka membutuhkan trade and investment, perdagangan dan investasi. Nah mereka tuh berharap bahwa kedatangan para investor itu tidak proliferasi seperti kedatangan tadi ya raksasa-raksasa dari Asia, India, Jepang, China. Jepang itu Bang dari tahun 1990-an itu sudah punya mekanisme kerjasama ekonomi khusus ke Afrika namanya TICAD. Maaf, videonya ini. Lalu lanjut Pak, tadi agak ini freeze ya, silakan. Kemudian China juga punya Sino-African Progress Development. Ini besar sekali ya. Apalagi dia dari tahun 1960-an sudah merintis itu ke Afrika. Vietnam juga punya ya, Vietnam Afrika Business Forum. Malaysia juga punya ya, Malaysia Afrika Business Forum. Singapura juga punya. Karena mereka melihat bahwa negara-negara yang punya forum ini, Indonesia akhirnya juga menyusul 2018. Ya walaupun daripada telat ya sama sekali tidak ada ya Indonesia Afrika Business Forum. Tapi catatannya adalah kalau selama kita tidak mampu membawa trade and investment ke Afrika, maka kalau dalam persaingan pasar yang namanya global, pasar liberal, kita akan mengalami kekalahan ya dalam persaingan itu. Terutama ini yang sangat mengkhawatirkan adalah ada beberapa kali pertemuan internasional di mana kita membutuhkan suara dari Afrika, Bang Burkon, kita nggak dapat dari Afrika. Karena apa? Karena menurut Leo Suryadinata, di dalam politik luar negeri Indonesia di era Orde Baru, Indonesia itu cukup lama berpaling dari Afrika. Sehingga negara-negara Afrika itu mengungkapkan kekecewaannya terhadap Indonesia. Sehingga pada saat sehingga dibutuhkan suara mereka dalam pemilihan ketua ICAO itu International Civil Aviation Organization tahun 2017, itu nggak ada satu suara pun buat kita, Bang. Terus pada negara di sana 54 ya. Terus ada lagi pemilihan ketua WTO dulu kita pernah mengajukan salah satu ekonom dari Indonesia juga nggak lolos, diduga penyebabnya adalah karena suara Afrika tidak maksimal ya diberikan kepada Indonesia. Ini juga adalah kita di Indonesia juga melihat
Afrika masih seperti terlambat ya menyadari perubahan di Afrika. Ini juga salah satu faktor internal. Di sisi lain ya ada peran dari beberapa perusahaan-perusahaan besar ya nasional dari Indonesia yang sudah melakukan ekspansi ke Afrika. Itu cukup cukup mengembirakan ya bagi harapan pengaruh Indonesia di Afrika. Seperti produk makanan mie instan dan lain-lain itu sudah sangat dikenal di Afrika. Tapi secara umum perilaku pelaku industri kita ke sana itu kalah dibandingkan negara-negara tadi India, Jepang dan China. Baik. Artinya Indonesia kehilangan peran strategisnya ya Pak sebagai inspirator Asia Afrika gitu. Betul, boleh dikatakan kalau sekarang kita ngobrolnya tentang Indonesia yang tadinya inspirator KAA, pencetus KAA. Tadi kan secara historis terlihat bahwa terjadi perbedaan kepentingan nasional Indonesia di rezim Orde Baru. Saya menyebut rezim ini adalah satu susunan peraturan gitu ya, salah satu kepentingan ya. Jadi di masa Orde Lama kan jujur saja bahwa salah satu kepentingan di balik Konferensi Asia Afrika ini adalah meraih dukungan secara multilateral dari negara-negara Asia Afrika untuk menggolkan masalah Irian Barat, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun Indonesia sendiri di dalam Konferensi Asia Afrika tidak pernah secara langsung menyampaikan kepentingan nasional itu. Itu disampaikan di dalam komite politik pada hari Rabu tanggal 22 April 1955 oleh Ketua Delegasi Syria. Nah, sementara di era Orde Baru kan terjadi pergeseran orientasi lebih ke arah diplomasi pembangunan, bukan lagi diplomasi untuk keutuhan wilayah NKRI, diplomasi pembangunan, lebih memerlukan investasi, diplomasi ekonomi, dan seterusnya. Sehingga Ibu Dewi Fortuna Anwar itu dalam jurnal lamanya di LIPI yang sekarang jadi itu menulis bahwa perilaku politik luar negeri Indonesia terhadap Afrika itu terlihat dari yang disebut dengan konsentris. Jadi di lingkar pertamanya itu Indonesia lebih fokus ke Asia Tenggara, lalu lingkar keduanya itu kita fokus ke Asia Timur. Asia Timur itu Jepang, China, dan Korea Selatan. Lalu lingkar ketiganya yang keluar lagi itu ke Amerika Serikat dan Eropa Barat. Lalu lingkar keempatnya baru Amerika Latin, multilateralisme. Jadi dari sini terlihat bahwa skala prioritasnya tidak terletak di atas. Kemudian mengapa demikian ya? Karena tadi mungkin selama era Orde Baru ya, pasar tradisional ekspor kita, entah secara sengaja atau tidak, infrastrukturnya lebih banyak terbangun ke Asia Timur dan Eropa Barat dan Amerika Serikat daripada keluar dari 3 kawasan ini. Sehingga sekarang kita sangat bergantung secara pasar tradisional ekspor kita sangat bergantung kepada 3 kawasan ini. Untuk menciptakan pasar-pasar non tradisional baru di Afrika, tentu kita tadi saya katakan sudah cukup terlambat ya dibanding dengan para aktor-aktor negara Asia lain, sehingga yang tadi Bang Burkon katakan kita miss the moment ya untuk menjadi opinion leader kembali seperti di era 1955. Baik Pak Desmond, ini ya semakin menyedihkan ya sebenarnya menyimak penjelasan Pak Desmond ini. Kita kehilangan peran signifikan sebagai inspirator Asia Afrika. Katakanlah begini Pak, kalaupun kita nggak bisa meneruskan ya posisi sebagai inspirator Asia Afrika, situasinya hari ini apakah Indonesia sendiri bisa ya kalaupun tidak menjadi inspirator Asia Afrika, minimal dia bisa survive dari tantangan global hari ini, Pak? Harusnya bisa, Bang. Harusnya bisa. Karena ya nomor satu adalah mempertahankan persatuan Indonesia dulu, karena ini yang paling dikhawatirkan. Ada teori tentang bagaimana negara melakukan survivalitas di era pasca Perang Dingin ini. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah perpecahan antar isu-isu yang tadinya tenggelam di bawah, isu-isu minoritas ini naik ke permukaan dan bisa memicu transnational ideology dan seterusnya. Jadi yang nomor satu harus digarisbawahi adalah mempertahankan persatuan Indonesia dulu ini di dalam konteks global. Karena apa? Karena sekali kita mengimpor isu internasional masuk ke dalam rumah kita sama saja membakar rumah sendiri.
kita memberikan karpet merah kepada isu internasional yang bukan bagian dari kepentingan nasional kita. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Ini juga yang menjadi sebagian besar negara Asia Afrika mungkin membuat mereka berhati-hati merespon. Saya terlihat sekali dari perilaku mereka terhadap voting, abstain, dan no ya di dalam berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mencoba berhati-hati merespon isu Ukraina dan Rusia. Di tengah era globalisasi seperti ini, negara-negara Asia dan Afrika sebenarnya punya peluang satu sama lain untuk saling mengembangkan kerjasama di antara mereka sendiri. Sayangnya, nah ini sayangnya, ini ada antar negara itu strukturnya nggak sama, Bang. Ini saya ngasih contoh seperti ini. Ada namanya New Southbound Policy, ada lagi namanya New Southern Policy. Saya takut salah mana yang Taiwan dan mana yang Korea Selatan. Jadi saya itu pernah ada salah satu mahasiswi yang melakukan penulisan karya skripsi ya tentang ini. Dua-duanya tuh menulis ini ya. Jadi saya jadi paham hambatan yang dihadapi New Southern itu artinya berpaling ke selatan, ke Asia, dari utara ke selatan. Ternyata kendala dari Korea Selatan maupun Taiwan, Republic of China ini ketika mengembangkan Southern program mereka adalah perbedaan struktur dan infrastruktur di negara-negara tujuan di Asia Tenggara. Ini contohnya. Itu baru Asia Tenggara yang kita anggap mungkin lebih dinilai oleh Thabo Mbeki dulu pada saat KTT ke-10 ASEAN di Phnom Penh November 2002 agak lebih maju dibandingkan negara di Afrika. Bagaimana dengan Afrika kalau mereka mau melakukan pembangunan dalam semangat inklusivitas seperti itu? Yang jatuhnya nanti kalau tidak mampu membendung menahan hasrat, itu malah jadinya seperti mirip dengan Bung Fri barusan katakan ya. Jadi hubungannya struktural antara negara Asia dengan Asia sendiri, atau hubungannya struktural antara negara Asia dengan negara Afrika. Jadi perbedaan struktur ini ya, Human Development Index, perbedaan kemampuan kapasitas kompetensi skill pekerja setempat itu sangat mempengaruhi kemampuan negara-negara ini untuk ikut di dalam perdagangan internasional. Tapi itu tadi kalau mereka mau yang disebut dengan namanya KSST ya, kerjasama selatan dan teknik, itu tujuannya adalah menyeimbangkan struktur dan infrastruktur yang berbeda sangat tajam itu tadi. Baik, terima kasih Pak Desmond. Kawan-kawan, kita masih punya waktu yang panjang menjelang buka, masih ada kurang lebih 45 menit. Ya, kalaupun dimaksimalkan mungkin bisa 1 jam, tapi enggak, kayaknya 45 menit lagi ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan ataupun mau menyampaikan pendapat, informasi, tambahan, sanggahan kalau perlu. Baik, mungkin ada yang sedang menyiapkan pertanyaan kali ya. Baik Pak Desmond, kalau tadi Pak Desmond menggambarkan secara gamblang dari awal sampai akhir ya, bagaimana konstelasi sikap dari negara-negara Asia Afrika yang dicerminkan dari tindak tanduk pemerintahannya ya, masing-masing gitu ya. Bagaimana Pak Desmond melihat sikap yang berkembang di masyarakat sipil di Asia Afrika? Apakah sebenarnya masyarakat sipil dan negara-negara pemerintahannya di Asia Afrika ini selaras atau tidak? Atau sebenarnya gimana dinamikanya, Pak? Ya, demokrasi ya. Ya, secara keseluruhan, Pak. Ya artinya kan gini. Halo? Ya, Asia Afrika ini indeks demokrasinya rendah, Bang. Rendah sekali ya. Hampir semua sebagian besar tidak cukup menggembirakan ya. Hanya ada beberapa, saya khawatir ya, indeks of demokrasi di Asia Tenggara ya, terutama di Asia Timur lah itu kan betul-betul begitu ya situasinya. Terus di Asia Selatan gitu ya, kemudian di Timur Tengah apalagi kita mau bicara indeks of demokrasi di Timur Tengah rasanya sulit gitu ya. Kemudian di Afrika gitu, indeks of demokrasinya ada beberapa seperti Rwanda, Afrika Selatan itu ada beberapa negara yang indeks demokrasinya cukup baik.
Secara umum indeks demokrasi di Asia dan Afrika cukup rendah ya. Penyebabnya adalah yang paling menonjol di Afrika adalah masa transisi dari negara yang tadinya daerah jajahan menjadi negara merdeka, itu diisi oleh yang disebut dengan neopatrimonialisme. Apa yang dimaksud dengan neopatrimonialisme? Jadi mereka yang menduduki jabatan-jabatan tinggi di negara-negara Afrika yang baru merdeka itu tentunya adalah mereka yang sempat mengenyam pendidikan tinggi dan dekat dengan negara bekas penjajahnya. Sehingga itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat mereka merdeka pada saat itu ada kesulitan untuk memenuhi pembangunan nasionalnya, sehingga mereka kemudian kembali lagi bergantung kepada negara bekas penjajahnya. Nah, situasi seperti ini, neopatrimonialisme di Afrika ini terlihat seperti apa contohnya? Misalnya sering sekali terjadi kudeta, gitu ya. Terus yang kedua itu ada yang namanya warlord, ya, ada landlord, itu sering sekali terjadi di sana. Walaupun sebenarnya kita juga tidak boleh menutup mata ya bahwa konflik-konflik tribalisme seperti yang terjadi di Rwanda yang digambarkan dalam film Hotel Rwanda, ada genosida suku A dan suku B juga tidak bisa lepas dari pengaruh salah satu negara besar di Eropa Barat ya. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali bagaimana civilian di dalam isu demokrasi di Afrika ya. Di masa perang dingin sampai ada istilah perang dingin khas Afrika. Kenapa sampai ada istilah perang dingin? Jadi ada perang dingin lagi di Afrikanya kayak gitu. Ada negara-negara yang bekas ex jajahan bahasa Prancis dengan ex jajahan bahasa Inggris itu sempat beberapa bulan itu tidak sempat berpolarisasi antara kelompok Monrovia dan kelompok Casablanca. Ini kemudian berhasil dicairkan oleh peran Kwame Nkrumah, Presiden Ghana ya, dengan mendirikan Organization of African Union. Tapi setelah itu muncul lagi pengaruh rembesan dari Perang Dingin, Blok Barat dan Blok Timur, dan satu lagi kelompok gerakan non-blok yang berpihak kepada prinsip-prinsip dasar sila Bandung di GNB. Otoritarianisme di Afrika itu seperti dibiarkan, seperti sengaja bukan dibiarkan ya. Negara-negara yang menjadi pengaruh terhadap Perang Dingin di Afrika itu mengucurkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Contohnya misalnya kasus Idi Amin gitu. Kemudian banyak lagi yang lain yang otoritarianismenya itu seperti direstui gitu. Dan ini kemudian berakhir setelah Perang Dingin berakhir, tidak lagi membiayai para otoriter ini, lalu muncullah gelombang demokrasi baru, tapi gelombang demokrasinya ini dikooptasi oleh kelompok-kelompok militer gitu kan. Misalnya demokrasi kan ada tahapan otoritarianisme, kemudian transisi ini kan bahaya nih. Apakah jatuh ke militer, atau jatuh ke sipil, atau jatuh ke elit. Nah, di sana itu sering banget terjadi seperti ini, terjadi jatuh neopatrimonialisme. Kalau di Timur Tengah selama masa Perang Dingin dan sisanya ya sama seperti yang kita lihat sekarang. Ini kan tadi barusan kalau nggak salah tadi pagi Israel ngirim itu ya ke Damaskus kan ya. Jadi ini bicara tentang civilian di Timur Tengah dalam isu Asia Afrika juga sulit sekali untuk melihat. Bahasanya seperti ini. Bagaimana sejauh mana dasar sila Bandung bisa diterapkan dalam resolusi konflik misalnya di Timur Tengah. Ini kan juga menjadi sampai sekarang iya gitu ada apa enggak orang perang mulu sampai sekarang kayak gitu kan. Terus misalnya kalau di Asia Selatan bagaimana Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan gitu semua masalah perbatasan dengan China sampai sekarang India dan China saja bersih tegang gitu. Jadi ini memang yang disebut oleh Wilton Sena Utama dalam tesisnya yang warisan intelektual KA adalah sisi keberhasilan konferensi Asia Afrika itu justru pada masa silam adalah sisi informalnya. Kalau dilihat sisi formalnya, maka kita akan menemukan banyak kegagalan seperti itu. Nah, pada hari ini tadi, kalau dilihat dari aspek demokrasi, dilihat dari bagaimana peran masyarakatnya, makin menjauh Bang ya. Saya tahun 2015 itu kan ditunjuk menjadi PIC Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Itu menghadirkan para penerima beasiswa mahasiswa Afrika yang ada di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Banyak di antara mereka itu baru tahu bahwa negaranya dulu merdeka karena peristiwa KA. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ada link yang terputus. Mereka memahami tentang semangat Asia Afrika. Jangankan di Asia Afrika, di Indonesia sendiri gitu.
ya tidak banyak ya yang memahami Asia Afrika secara utuh. Dulu pernah ada beberapa profesor datang ke Bandung mengajak diskusi dari Korea Selatan. Mereka ingin mengembangkan regionalisme tapi di kalangan para akademisi di Asia Timur, karena Asia Timur kan betul-betul tidak ada organisasi kawasan di daerah ini, di subkawasan ini. Mereka merintis mengembangkan prinsip-prinsip dasar sila Bandung itu, peaceful coexistence, untuk menjadi value forum yang akan mereka rintis di antara para akademisi di kawasan subkawasan Asia Timur. Jadi Bang, secara umum sebenarnya dasar sila Bandung ini setelah 67 tahun di mata para sivilian pun putus Bang, nggak nyampe, mereka nggak tahu. Oke, nggak nyampe ya. Nggak nyampe. Iya. Jadi berharap kepada pemerintahan kita nggak begitu optimis dengan negara-negara Asia Afrika, begitupun kepada masyarakat sipilnya ya Pak ya. Justru yang kita dorong adalah sebenarnya lebih ke sisi informalnya, misalnya nih Geostrategi Study Club, ya mempererat perkenalan, kerjasama, apalah bentuknya, pertukaran informasi. Justru hal yang seperti ini yang lebih efektif untuk meningkatkan saling pengertian, mutual understanding. Ini kan bahasa-bahasa negara ya. Yeah. Yang jelas adalah konkret bahwa misalnya GSC berkenalan dengan mahasiswa-mahasiswa Afrika yang lagi kuliah di Bandung. Kenapa enggak? Kan mereka bisa dihubungi melalui international office gitu. Tinggal ya apa program yang bisa mereka kembangkan di Geostrategi Study Club. Tidak harus berat, minimal mereka berkenalan gitu, mengenal Indonesia, dan mereka punya kesempatan untuk mempromosikan negaranya di Bandung, di mana misalnya di kabarkampus.com. Misalnya seperti itu aja. Mereka akan pulang ke negaranya, akan membawa kesan yang positif ya. Sudah pasti positif karena mereka dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Tapi kan mereka akan mengenal ada kebudayaan, kita akan menyambung tali kasih itu yang sudah putus sekian lama. Iya. Sekecil apapun tentu kita harus terus berikhtiar lah intinya Pak ya. Betul ya, seperti yang sudah dijalankan sebelumnya misalnya PPI yang memberikan update informasi. Nah, hal seperti itu, Bang. Iya. Hal seperti itu aja kalau sudah misalnya mereka mau, itu sudah menunjukkan bahwa tali kasih itu sudah tersambung kembali. Iya, Pak. Tapi sebanyak apa yang dibangun, sebanyak apa juga yang rusak, Pak, dari ketergantungan struktur global ini, Pak. Ya ini. Ya tadi market and state tadi ya. Kita sekarang ini hati-hati bahwa arsitektur keamanan dunia ini sudah berkali-kali disampaikan dalam berbagai kajian geopolitik dan geostrategi bergeser ke kawasan kita. Contohnya adalah AUKUS ya. Tadinya kan bukan sesuatu yang serius AUKUS. Betul. Nah, sekarang menjadi sangat serius AUKUS tanpa apa? AUKUS tanpa Prancis dan Jerman. Dia ada di sekitar rumah kita. Ini kan NATO jilid 2 ya, NATO versi baru yang ada di sekitar rumah kita. Nah kan daya tariknya apa? Tadi market and state. Kawasan kita ini menjadi di luar ya, dianggap di luar rancangan globalisasi yang menjadi mastermind mereka. Mereka berkembang menjadi pasar yang menjanjikan. Ada pertumbuhan ekonomi yang berbasis fundamental gitu. Walaupun banyak kritik ya terhadap saya nggak berani ngomong nanti takut ya gitulah kurang lebih Bang ya. Jadi walaupun ada kritik tapi ekonomi fundamentalnya itu ada tumbuh gitu ya. Ini food, energy, and water itu ada di tempat kita. Jadi ini tiga hal ini yang disebut sebagai key driving factor yang dulu kalau orang datang kemarin karena rempah-rempah, kalau sekarang itu karena pasar. Pasar itu harus dijaga. Pasar harus dijaga, di pasar itu ada apa? Ada ini, ada makanan, ada pangan, ada energi, ada air. Nah, ini yang harus dijaga. Ini kan ada di rumah kita semua sekarang. Sekitar kawasan kita ini kan kaya banget dengan tiga ini. Makanya arsitektur keamanannya bergeser ke tempat kita. Hati-hati, Bang. Iya. Baik. Saya bacakan sedikit tadi ada tambahan dari Bung Vi. Wah, menarik, Bang. Kalau misalnya GSC, remol.id, Museum KA bersama-sama ya dengan kabarkampus.com membangun komunikasi dan kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil di Asia Afrika.
Kita rintis ya Bung Vi, mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit ya kita mulai, mudah-mudahan bisa tersambung tadi tali kasih itu dan bisa menjadi kontraskema terhadap struktur global hari ini. Pak Desmond, kalau di publik hari ini kosakata atau diksi yang paling mungkin populer dan sering dikutip dipakai untuk menerjemahkan keadaan hari ini itu adalah oligarki. Nah, bagaimana pandangan Pak Desmond terkait dengan diksi oligarki ini? Ini betul-betul situasinya sangat seperti sebagaimana yang diperbincangkan publik atau tidak, Pak? Ya, dulu saya pernah presentasi itu di KK ya, di KKV tentang teori struktural ya, memperlihatkan bahwa ada 4 kelompok negara besar di dunia. Kelompok 1 itu negara maju semua, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya. Nah, modus operandi dari negara maju, dari core countries dulu istilahnya kita sebut ya, ke semi-periphery dan periphery countries itu memerlukan middleman. Okay. Jadi middleman ini terbentuk oleh sistem internasional di bidang rezim perdagangan. Jadi itu juga terkonstruksi oleh kepentingan ekonomi politik internasional. Jadi ada atau tidak ada, dia memang ada karena diperlukan untuk menjadi komunikator dari komunikator yang sebenarnya di core countries kepada birokrat setempat. Ya. Di dalam teori struktural itu kan digambarkan bahwa antar elit oligark di core countries ke periphery, semi-periphery itu saling mengidentifikasi satu sama lain karena eksistensi mereka diperlukan oleh rezim ekonomi politik internasional sebagai middleman. Kan nggak mungkin siapa ya namanya yang sering disebut misalnya Rothschild langsung ketemu dengan petani di Garut, kan rasanya terlalu rantainya kan terlalu ini ya. Jadi mereka memerlukan middleman pun sebenarnya istilah yang tidak tepat gitu. Tapi di Afrika neopatrimonialisme itu seperti itu Bang, dilestarikan karena mereka memerlukan itu. Nggak mungkin mereka seorang pengusaha besar misalnya sekelas Elon Musk gitu ya, baru beli Twitter langsung datang ke penambang gold di Afrika Selatan, ketemu kan rasanya jauh sekali. Jadi dia pasti memerlukan komunikator setempat. Jadi itu memang yang terbentuk, terkonstruksi secara sosial diperlukan oleh rezim ekonomi politik internasional, Bang. Iya. Dan forum-forum yang tercipta ya, forum-forum internasional itu jauh lebih memfasilitasi akselerasi di antara aktor-aktor oligarki itu ya Pak ya sebenarnya. Sementara kalau di forum-forum yang justru memfasilitasi suara dan aspirasi masyarakat bawah, katakanlah ya. Ya kan kita sering lihat pertemuan-pertemuan pengusaha tingkat dunia, tapi minim sekali perimbangan yang kita bisa simak pertemuan-pertemuan dari buruh sedunia yang ya itu salah satunya itu. Kan ada namanya Victor Cha ya, beliau seorang advisor keamanan di Amerika Serikat, memperhatikan perilaku keamanan ekonomi politik internasional juga di Asia Timur, tapi kasusnya bisa dibaca dari pandangan beliau ini bahwa forum-forum multilateral kalau di situ hadir great powers, maka rezimnya akan dibuat sesuai dengan kekuatan great powers. Ya, misalnya kan begini Bang, saya anak kemarin sore ya, baru lulus SMP misalnya, terus masuk ke SMA. Kakak kelas saya di OSIS SMA semua, yang bikin peraturan ya pasti berpengaruh kan mereka. Itu Mokhtar Masbouh bilang di dalam buku Politik Bisnis Internasional, ketika kita masuk ke dalam forum-forum multilateral ekonomi dunia itu, mau yang di level MNC, TNC, maupun statementship, katanya, itu rezimnya, aturan perdagangan itu tidak pernah berpihak kepada negara semi-periphery, atau yang lainnya, hanya berpihak kepada kepentingan core countries. Misalnya kita ingat pada saat KTT APEC ya, yang di Bogor, itu kan Indonesia pada saat bersedia menjadi tuan rumah tahun 1995, Perdana Menterinya kalau nggak salah itu Bob Hawke ya dari Australia pada saat itu kan banyak negara di Asia Afrika itu kaget melihat Indonesia kok mau di host KTT APEC Summit, karena APEC Summit kan pada saat itu tahun 1995 kan dianggap sebagai bagian dari struktur finansial global yang berbahaya bagi kemajuan bangsa dan bagi pembangunan nasional negara-negara di dunia ketiga. Nah, waktu itu Presiden Soeharto
kan ada keinginan untuk kembali ke panggung politik internasional ya, setelah lama tidak tampil di panggung politik internasional, akhirnya jadi ketua gerakan non-blok 10, kemudian jadi tuan rumah KTT APEC di Bogor. Ternyata di situ ada negosiasi yang disodorkan oleh pemerintah Indonesia pada saat KTT APEC di Istana Presiden Bogor itu. Ya, Indonesia menginginkan agar APEC di masa depan memberikan transfer teknologi. Karena apa? Karena APEC tidak berbicara tentang transfer teknologi, mereka berbicara tentang peluang pasar. Sama halnya seperti TPP, Trans-Pacific Partnership, yang diinisiasi oleh Barack Obama yang kemudian tidak dilanjutkan. Itu kan memaksa negara-negara, dalam tanda petik ya, memaksa negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik, kalau ingin bergabung di dalam TPP, mereka harus mengurangi hambatan-hambatan bisnis. Disebut dengan Index of Easy Doing Business. Sehingga kemudian ada deregulasi dan regulasi baru di dalam negeri masing-masing. Nah, deregulasi dan regulasi baru ini kan kalau tidak dicermati, kan kalau kita mempertahankan regulasi itu nanti dituduh proteksionisme. Kalau kita melakukan deregulasi, ada yang dikorbankan, misalnya subsidi pupuk petani harus dicabut. Nah, ini yang menjadi perhatian APEC pada saat itu. Tapi pada saat KTT di Istana Presiden Bogor, mereka mengatakan bersedia melakukan transfer teknologi. Tapi wallahu alam, setelah itu terjadi nggak transfer teknologi? Kurang lebih begitu, Bang, gambaran empiris yang pernah terjadi bagaimana forum-forum ekonomi multilateral dunia tidak pernah sebenarnya berpihak ke dunia ketiga. Nggak pernah ya. Ya ini luar biasa sedih, Pak. Pak, baik. Bagaimana dengan revolusi industri 4.0 nih, Pak? Sebenarnya adalah peluangkah atau justru malah semakin menturbulensi eksploitasi dari struktur dominan ini, Pak? Bang Purpon, tadi aja kita mengalami indeks kesenjangan, yang tadi slide yang terakhir itu kan kita di bawah 45 semua indeksnya, paling rendah sekali. Bagaimana kita mau melakukan lompatan revolusi yang setinggi itu? Kalau misalnya akses internet di Afrika, menurut laporan MDGs dan SDGs, $4 hanya dapat 2 GB, belum termasuk pajak. Iya. Ini kan infrastruktur yang harus dipenuhi ketika kita kan memasuki revolusi industri. Ini kan jangan kita harus hati-hati, bukan berarti menolak kemajuan, tapi betul. Globalisasi yang dulu dijanjikan manis akan memberikan keuntungan bersama, ternyata enggak. Iya. Ternyata proteksionisme secara halus itu terjadi kok malah ya. Justru proteksionisme yang terjadi melalui aturan non-tarif barrier 1, non-tarif barrier 2, sampai pening, Bang, gitu. Ya. Aturan perdagangan dari non-tarif barrier 1, 2, 3, ada tipe A, tipe B, tipe C. Ini dibikin semua betul untuk menjadi aturan permainan perdagangan internasional dalam globalisasi. Tapi kok rasa-rasanya gitu ya, apakah semua 109 negara Asia Afrika sanggup memenuhi itu? Sama dengan keinginan yang ini sekarang, revolusi industri 4.0 misalnya. Di Afrika saja, laporan MDGs deh ya, yang sudah selesai sekarang dilanjutkan dengan SDGs. Misalnya contohnya ya, di salah satu negara di Afrika Timur, $4 itu cuma dapat 2 GB, Bang. Saya di Kakak Cafe, internetan dari Sabtu pagi sampai Sabtu malam, lebih dari 2 GB. Ini kan tantangan konkret yang harus dihadapi. Kan ini variabel-variabel dasar yang harus dipenuhi. Alat produksi, sentra produksi, ilmu pengetahuan produksi, akses produksi. Ilmu pengetahuan produksinya kan kita banyak yang tadi. Rata-rata negara Asia Afrika, 109 negara ini, kecuali tadi Saudi Arabia, kecuali Malaysia, kecuali China, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Thailand, yang lain. Jeblok, Bang. Gimana? Jangan dulu ngomong infrastruktur internetnya. Akses internetnya aja cuma 2 GB, $4, belum bayar pajaknya. Iya. Waduh, gimana dong harusnya? Aduh. Rasa-rasanya apa yang ditulis oleh Pram arus balik itu masih ya kita tetap harus optimis, Bang. Saya bilang begitu. Betul. Ya, sejak runtuhnya jembatan yang menghubungkan Asia Minor yang
peristiwa Ahmed Penakluk ya, yang peristiwa Turki ya, Kesultanan Ottoman ke Konstantinopel. Sampai kemudian konferensi Asia Afrika itu hampir 400 tahun. Oke. Hampir 400 tahun. Kolonialisme itu dimulai akhirnya, ya oke kita hitung aja dari perjanjian Tidore dan Ternate. Ya. Itu kan bagaimana kolonialisme, imperialisme internasional itu kan dimulai secara resmi. Kemudian 1955 dunia Bangpurkon bilang berhenti 1 detik. Let a new Asia and a new Africa be born, kata Bung Karno. Ya. Nah, dari tahun 55 ke 67 ya belum sepertiganya banget dari dulu perjuangan dari zamannya Saragossa Tidore Ternate ke era KA yang hampir 400 tahun. Jadi ini memang perjuangan yang tak berujung, Pak. Iya. Wow. Kawan-kawan, apakah kawan-kawan merasakan hal yang sama yang saya rasakan ini? Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin melengkapi informasi ataupun mungkin juga memberi sanggahan, silakan. Kita ada di babak-babak terakhir diskusi kita pada hari ini. Sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Itu teman-teman yang punya koneksi dengan mahasiswa Afrika tuh yang barusan disinggung oleh Bung V, Bang Purkon ya. Kita bikin reuni aja dulu, reuni ngopi bareng aja udah bagus itu. Dengan mahasiswa Pak. Mesir. Iya. Dimulai dari hal yang kecil. Baik, yakin nih kawan-kawan nggak ada yang mau bertanya atau menambahkan? Terkesima semua ya? Terkesima atau apa ini? Atau oleng Bang, karena nggak ada manis-manisnya sekali. Nggak ada manis-manisnya ya. Goncang Pak, ini bukan terkesima, langsung apa ya? Goncang. Ya, kalau di skala individual itu kan ada sindrom Stockholm ya Pak ya? Ya. Ada semacam sindrom di mana orang yang diculik kemudian berusaha bersimpati dan bahkan berusaha mencintai penculiknya gitu ya. Ya. Iya kan? Ini masyarakat selatan ini ya, negara-negara selatan ini sesungguhnya betul-betul bisa mau jadi dirinya atau dia sebenarnya juga sedang memimpikan untuk membangun apa yang telah dipertontonkan oleh negara-negara utara ya Pak ya? Ya itu yang terjadi di Afrika Bang Purkon. Oke. Jadi mereka memimikri perilaku negara penjajahnya. Iya itu Pak. Iya. Ini kan sebenarnya sudah disindir oleh Edward Said ya dalam orientalisme. Bagaimana negara-negara di timur harus melihat dirinya sendiri dengan cara pandang dirinya sendiri, gitu kan? Betul. Jangan melihat dengan cara pandang negara-negara barat, orientalisme. Kan lahir nanti occidentalism. Tapi karakteristik kolonialisme ini yang seperti eksploitatif, bullying, hate speech, diskriminatif, ini yang menjadi pekerjaan rumah harus tidak boleh lagi ada dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu kan? Kalau kita menolak kolonialisme, menolak imperialisme, maka kita tidak boleh diskriminatif, maka tidak boleh eksploitatif, tidak boleh hate speech, tidak boleh hal-hal yang bersikap rasialis, kan seperti itu harusnya. Iya. Kalau nggak mungkin kita membangun kontraskema, membangun antitesa ya Pak ya? Ya. Iya, baik. Pak, pertanyaan pamungkas Pak. Tidak bermaksud juga memperpendek diskusi Pak. Kalau bisa sih sampai menjelang buka Pak. Karena saya merasa diskusi kita harus betul-betul bisa dimaksimalkan. Pamungkas pertanyaannya Pak, tapi nanti kalau teman-teman mau menambahkan boleh. Apakah koperasi punya masa depan untuk jadi kontraskema secara teori dan praktek untuk merubah tatanan global, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, saya yakin demikian, Bang. Saya yakin demikian. Koperasi itu yang paling sederhana sebenarnya, paling sederhana sebagai kontraskema. Dia memutus kendali mekanisme pasar sebagai panglima. Oke. Mekanisme pasar sebagai panglima inilah yang membuat kita akhirnya jadi eksploitatif. Kita bersaing kan,
akibat liberalisme ini kan adalah pasar sebagai panglima. Semua diserahkan kepada mekanisme pasar. Yang Bung Pi sebut di kelas sebagai the invincible hand. Nah, kayak gitu kan. Ya. Atau sebagai teori the moral of sentiment teorinya Adam Smith pertama kali. Bahwa setiap orang punya the power of image. Power of image itu akan mendorong orang untuk melakukan sebuah aktivitas moral itu akan menggerakkan roda ekonomi, biarkan saja pasar berjalan sendiri, nanti akan ada the invincible hand, mereka akan menemukan titik imbang itulah yang akan menentukan pasar sebagai panglima, sehingga semua variabel-variabel, siapapun yang terlibat di dalam pasar itu, akan tergopoh-gopoh, terus ya mencari keseimbangan dengan pasar, sehingga mereka melakukan tindakan menekan produksi, menekan biaya produksi, menekan segala macam. Akhirnya lahirlah tindakan-tindakan eksploitatif. Nah kan koperasi adalah antitesa dari itu, Bang. Jadi saya yakin bahwa di tengah usia globalisasi yang sekarang entah sampai kapan bisa bertahan ini, saya berharap besar koperasi menjadi harapan kita untuk kembali mandiri secara ekonomi. Baik. Saya kira uraian Pak Desmond terakhir itu membangkitkan optimisme, Pak. Yang tadi awalnya melankolis ya, sedih, skeptis gitu melihat. Bang Furkon ke GSC koperasi bukan cuma banyak hal ya, koperasi ilmu pengetahuan, koperasi banyak hal ya. Ya, betul Pak. Betul. Ya, koperasi tidak dimaknai semata-mata koperasi simpan pinjam, ya. Koperasi konsumsi, koperasi distribusi, produksi, termasuk juga produksi pengetahuan dan sebagainya. Nah, kalau begitu Pak, misalkan yang terjadi selama ini ya, misalkan kita begitu semarak akhir-akhir ini dengan pertumbuhan UMKM, Pak. Ya, apakah UMKM ini bisa jadi semacam harapan baru, Pak, atau itu delusi juga? Ya, UMKM terlepas dari segala macam, Bang, sudah membuktikan kontribusinya yang luar biasa terhadap ekonomi kerakyatan. Ada satu karakteristik terdesentralisasi yang tadinya semua aktivitas ekonomi tersentralisasi, sekarang menjadi terdesentralisasi. Sehingga semua memiliki akses yang sama, tadi kan ada produksi, sentra produksi, sumber pengetahuan produksi, segala macam. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana agar para UMKM ini bersatu, Bang, melalui koperasi. Iya. Mudah-mudahan, Pak Desmond, mudah-mudahan kita bisa melangkah bersama ke arah sana dan bisa kembali menginspirasi Asia Afrika. Jadi kalau dulu Pak Desmond sering menjelaskan bagaimana, tadi juga diulas singkat, bagaimana kolonialisme bermula ketika bangsa-bangsa di Eropa ingin mencapai Nusantara, dan kemudian berhasil juga dilikuidasi di Nusantara pada konferensi Asia Afrika. Namun akhir-akhir ini kepemimpinan yang pernah dipelopori oleh Indonesia di konferensi Asia Afrika tersebut seperti mengalami penggerusan ya, mengalami degradasi. Yang ini tentu ya kalau kita mau kembali kepada kepemimpinan itu harus ada upaya konsolidasi besar-besaran nih Pak. Konsolidasi secara politik, konsolidasi secara ekonomi, konsolidasi secara budaya. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Waduh, terima kasih Pak Desmond, luar biasa sekali diskusi kita, semua daging ini, betul-betul daging semua yang disampaikan Pak Desmond. Mudah-mudahan kita punya umur panjang untuk bisa melanjutkan diskusi Pak, karena saya kira tidak cukup pada diskusi hari ini saja, tapi hari ini saya yakin sudah memantik kesadaran teman-teman, kawan-kawan yang hadir di forum Majelis Kritis GSC secara langsung ini maupun nanti publik yang bisa menontonnya di saluran-saluran yang kita sediakan. Kawan-kawan, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri Majelis Kritis kita kali ini. Ini adalah Majelis Kritis kita yang terakhir di episode Ramadan. Awalnya kita dipantik oleh peristiwa yang terjadi di Ukraina, sehingga kemudian kita mendiskusikan pelajaran dari Eropa Timur.
lalu kemudian Majelis Kritis dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang Rusia Today saat itu, bertepatan ketika kemudian media-media resmi di Rusia disuspend oleh ya media-media mainstream. Kemudian juga kita mendiskusikan Ukraina secara spesifik, yang saat itu dikomparasi dengan situasi yang terjadi di Suriah. Ya, Ukraina adalah Suriah yang lain waktu itu judul diskusi kita, Majelis Kritis kita. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tentang Iran. Ya, kita juga melihat Iran sebagai salah satu negara di Asia yang berusaha melakukan kontraskema terhadap hegemoni Barat. Kemudian juga kita lanjutkan diskusi dengan understanding North Korea, ya, tentang Korea Utara yang seringkali juga disalahpahami oleh banyak publik. Kemudian juga kita lanjutkan diskusi tentang Palestina, kemerdekaan Palestina menurut perspektif cendekiawan Katolik dan Buddha saat itu. Dan hari ini kita tutup rangkaian Majelis Kritis kita, ya, 1 bulan lebih kurang lebih dengan diskusi konferensi Asia Afrika. Semoga diskusi kita kali ini, ya, tentang Asia Afrika, 67 tahun Asia Afrika bisa menjadi diskusi pamungkas yang menyempurnakan perspektif kita dalam memahami dunia dan merawat Indonesia. Kawan-kawan, semua diskusi yang kita langsungkan di Majelis Kritis GSC betul-betul diniatkan untuk bisa memahami dunia dan merawat Indonesia. Bukan semata-mata euforia informasi, pengetahuan, atau hanya ingin kepo, ya, ingin gaya-gayaan, ingin tren-trenan, enggak. Semua diniatkan untuk bisa bagi kita bersama merawat Indonesia, menjaga Indonesia. Semoga Indonesia bisa 1000 tahun lagi kita saksikan tetap ada di muka bumi. Ya, tentu dengan segala harapan yang ada di dalamnya bisa diwujudkan. Baik, kawan-kawan, terima kasih atas semua partisipasi kawan-kawan dalam rangkaian Majelis Kritis kita dari awal sampai akhir selama 1 bulan kurang lebih. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, ada Pak Desmond, ada Bung Teguh, ya, ada Dr. Ridwan Gustiana, ada Ibu Dina Sulaiman, ada Bung Virtuos. Oh ya, salah satu episode kemarin juga soal koperasi sebagai lawan tanding kapitalisme dengan narasumber Bung Virtuos Setiaka. Kemudian ada juga Bung Jokim, atau kita sering panggil dengan Bung Inyo dari Rusia, dan kawan-kawan lainnya. Terima kasih juga kepada Republik Merdeka.id yang telah memfasilitasi diskusi kita di YouTube maupun di Facebook. Dan terima kasih juga kepada semua tim yang ada di remol.id dan juga tim yang ada di kabarkampus.com. Dan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan Geostrategi Study Club, ya, baik yang ada dari angkatan pertama Pendidikan Dasar Geostrategi Club sampai angkatan ke-10. Dan insya Allah pasca Lebaran kita berusaha akan merintis kembali Pendidikan Dasar GSC untuk angkatan-angkatan selanjutnya setelah terinterupsi lama oleh pandemi COVID. Bapak, Ibu, Bung dan Nona, kawan-kawan, handai tolan, para sahabat, mohon maaf apabila ada kekurangan selama rangkaian Majelis Kritis GSC 1 bulan ini. Dan jika ada usulan, ada saran, silahkan disampaikan ke akun GSC Indonesia, akun Instagram GSC Indonesia, teman-teman boleh DM, atau boleh hubungi langsung nomor admin GSC yang seringkali membroadcast pesan-pesan Majelis Kritis yang akan kita selenggarakan selama ini, atau bisa hubungi saya langsung di akun Instagram Furqan AMC. Terima kasih sekali lagi Pak Desmond untuk diskusinya. Terima kasih kawan-kawan. Selamat berbuka bagi kawan-kawan yang berpuasa, dan selamat menyongsong hari kemenangan Idul Fitri. Semoga kemenangan sejati bisa kita raih bersama sebagai
bangsa Indonesia maupun sebagai masyarakat Asia Afrika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, Om Santi, Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, salam nasional kita, merdeka!